Video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari pengurusan project yang sudah di minggu keempat pada pemrograman mobile. Jadi di minggu keempat ini seperti sudah ditetapkan pada tugas membuat activity login seperti ini. Saya akan menjelaskan pada bagian activity login yang sudah saya terapkan menggunakan fungsi binding yang sudah kita pelajari agar tidak perlu menerapkan inisialisasi lagi pada masing-masing atribut. Di sini saya menggunakan fungsi set on click listener, yang mana jika tombol button login ditekan maka akan berpindah ke dashboard activity yang sudah saya inisialisasikan di sini. Kemudian saya masuk ke dashboard. Nah, pada bagian dashboard ini terdapat juga fungsi set on click listener yang tadi fungsinya merupakan ketika tombol ditekan. Di sini saya juga menambahkan fungsi intent yang berfungsi untuk berpindah ke halaman yang kita inginkan atau activity yang kita inginkan. Pada button 1 akan berpindah ke kalkulator activity yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya. Pada button 2 itu pindah ke travel A activity, dan pada button 3 pindah ke travel B activity. Travel A dan travel B activity ini merupakan tema yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya pada binding button 4, di sini merupakan bagian dari perpindahan ke bagian login lagi. Nah, jadi ini merupakan tombol logout yang mana di sini juga menerapkan fungsi dari snack bar dan alert dialog, yang mana alert dialog ini fungsinya merupakan memberikan alert atau peringatan yang bisa diberikan pilihan sini seperti pilihan iya dan tidak. Nah, jika salah satu dipilih untuk bagian ya, di sini saya set untuk logout, maka menggunakan fungsi intent lagi. Fungsi intentnya kembali ke first activity yang merupakan bagian daripada login. Nah, selanjutnya untuk yang tidak atau batal, di sini saya gunakan fungsi snack bar. Snack bar di sini fungsinya memberikan seperti notifikasi ketika tombol batal ditekan, maka ada akan notifikasi di bawah berwarna hitam. Nah, seperti ini, login di log out dibatalkan. Nah, selanjutnya nanti di sini seperti itu pada bagian alert dialog. Nah, jika kita memilih salah satu, maka untuk di loketnya akan memunculkan pesan sini yang sudah saya set message, Anda memilih ya atau Anda memilih tidak pada loket menggunakan fungsi login. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian travel A dan travel B. Nah, travel A dan travel B ini sebenarnya cuma layout saja seperti yang diminta pada tugas untuk menerapkan masing-masing minimal 2 tema yang berhubungan dengan tema yang sudah ditentukan, membuat layout yang sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Nah, untuk kalkulator ini merupakan aplikasi yang sudah dibuat pada minggu-minggu sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian layout activity, masing-masing activity. Di bagian activity first, di sini terdapat beberapa palette atribut yang saya gunakan. Yang
pertama yaitu text view, dan yang kedua adalah button serta edit text. Nah, edit text ini saya gunakan untuk menginputkan username dan password. Pada text view saya menggunakan fungsi font eksternal yang sudah saya unduh dari Google Font seperti itu. Kemudian di sini saya juga menerapkan fungsi background untuk yang di atas merupakan background layout. Nah, untuk di bagian button di sini saya juga menerapkan beberapa fungsi seperti background tint, merupakan background daripada pada buttonnya itu. Untuk login ini merupakan tulisannya, dan text color merupakan warna tulisan daripada button tersebut. Nah, pada bagian edit text di sini untuk backgroundnya sudah saya set. Saya juga menggunakan fungsi background eksternal atau style eksternal. Nah, di sini saya simpan pada file drawable. Nah, selanjutnya mungkin pada bagian dashboard. Pada bagian dashboard hampir sama, saya menggunakan fungsi-fungsi yang sama juga seperti warna teks pada warna button, dan sebenarnya juga agak mirip karena menerapkan tema yang sama seperti yang sudah ditetapkan. Selanjutnya pada bagian seperti ini tampaknya. Ini untuk pada bagian travel A mungkin hanya layout dan juga travel B seperti itu. Nah, kita masuk ke demo aplikasinya. Coba kita running. Seperti ini yang sudah saya buat tadi. Oh iya, saya juga di sini menggunakan fungsi constraint agar masing-masing komponen atribut yang saya gunakan tidak amburadul, tetap seperti ini. Kemudian di sini edit text saya sudah berfungsi dan password. Kemudian untuk tombol login yang mana tadi sudah saya set di activity activity first, yang mana menggunakan fungsi intent. Ketika tombol login ditekan maka akan berpindah ke main page atau pada activity tadi yang saya buat dashboard activity. Nah, di sini juga terdapat beberapa pilihan yang mana ini merupakan button 1, button 2, dan button 3. Untuk merupakan button 4 yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini akan berpindah ke kalkulator, aplikasi kalkulator yang sudah kita buat. Nah, untuk bagian travel 1 merupakan bagian layout, contoh layout yang sudah saya buat seperti itu menggunakan fungsi intent. Kemudian yang travel 2 juga seperti itu. Nah, pada bagian layout yang sudah dibuat tadi seperti ini. Nah, ini merupakan alert dialog yang sudah saya buat, yang mana ketika tombol batal ditekan seperti ini akan muncul di bawah, akan muncul seperti notifikasi. Nah, notifikasinya itu tidak perlu diapa-apakan, nanti akan hilang sendiri. Nah, sementara itu untuk ini alert dialognya ketika tombolnya ditekan yang sudah saya jelaskan tadi, saya terapkan juga fungsi intent yang mana tombolnya ditekan maka akan berpindah ke bagian login lagi. Nah, untuk logout tadi
selanjutnya saya ingin menyampaikan tadi pada bagian logout seharusnya tadi bukan alert dialog. Untuk pada bagian batal itu merupakan fungsi snack bar seperti ini, yang mana ketika snack bar ditekan maka ada notifikasi di bawah yang muncul seperti itu. Nah, di sini juga saya menggunakan fungsi login yang mana ada juga penginisialisasian message-nya, yang mana nanti bakalan tampak di bagian loket. Di sini saya memberikan dua pilihan yang tadi, yaitu jika ya maka akan muncul notifikasi seperti ini, dan jika tidak akan muncul notifikasi seperti ini pada bagian loket. Nah, mungkin itu saja pada video kali ini. Jadi kesimpulannya yang sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuannya, yaitu pada kita sudah belajar membuat layout, sudah belajar membuat masing-masing activity, dan sudah juga memberikan perpindahan kepada masing-masing activity menggunakan fungsi intent. Kemudian kita sudah belajar mengenai beberapa desain-desain eksternal seperti font, seperti gambar juga merupakan bagian dari eksternal yang sudah diunduh dari luar menggunakan layout nantinya pada bagian palette image view. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai message tadi, yaitu alert dialog, yang fungsinya merupakan memberikan user sebuah pilihan. Nah, pada pilihan tersebut kita juga menerapkan tadi yang sudah dipelajari fungsi snack bar, yang mana fungsi snack bar tersebut adalah memberikan notifikasi ketika tombol atau yang saya gunakan tadi, yang saya terapkan tadi, fungsinya di set ketika pada bagian alert dialognya pada pilihan tidak. Nah, maka muncul notifikasi yang merupakan bagian dari snack bar. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.